Halo YouTube, selamat datang di komik tahun 80-an, salam jumpa. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya akan bercerita komik karya H.C. Andersen, bercerita tentang kisah duka deritanya seorang anak yatim. Yang berjudul Wilko yang Malang. Oke, langsung saja ya. Di sudut sebuah rumah terlihatlah seorang anak laki-laki sedang duduk bersandar. Anak laki-laki itu bernama Wilko, ia anak yatim piatu. Di saat itu tiba-tiba, "Halo kawan, mengapakah engkau?" "Oh, aku letih dan lapar, aku telah jalan jauh sekali, selama 2 hari ini aku jalan tidak henti-hentinya." Anak itu nampaknya kasihan kepadanya. "Sejak kapan kau belum makan?" "Sejak kemarin pagi." Kemudian ia membawanya ke warung nasi. "Sungguh baik budimu, aku jadi malu karena tidak mungkin aku dapat membalasnya." "Oh, aku tidak mengharapkan pembalasanmu karena sudah sewajarnya sesama manusia berbuat seperti itu." "Oh, siapa namamu kawan?" Wilko makan dengan lahapnya. "Namaku Wilko. Dan kau?" Sahabat baru itu mengamat-ngamatinya dengan penuh perhatian. "Aku Banus. Apa tujuanmu datang ke kota?" "Mencari pekerjaan untuk menyambung hidup." "Ahem. Kebetulan pamanku mencari seorang pembantu. Maukah kau bekerja pada pamanku sebagai pembuat peti mati?" "Oh, betulkah itu?" "Ya." "Oh, terima kasih." Beberapa hari kemudian Wilko sudah bekerja pada pamannya Banus pembuat peti mati. Pamannya Banus itu bernama Berli, ia mempunyai 2 orang anak Rosi dan Nashi, tabiat mereka sangat buruk sekali. Wilko rajin sekali bekerja, oleh karena itu Pak Berli menyayanginya. "Wilko, istirahat dulu, bukankah kau belum makan?" "Sebentar tuan, pekerjaan tanggung untuk ditinggalkan." Pada suatu hari di pagi buta. "Dor, buka pintu gembel." "Dor, duk, duk." "Hah? Ya, aku segera bukakan." "Duer, engkau anak yang baru bekerja?" "Ya tuan." "Berapa umurmu anak miskin?" 15 tahun. Kemudian dengan tangan gemetar Wilko membuka pintu. Sedetik 2 detik, ia menengok ke sana kemari dan merasa heran karena tak seorang pun di muka pintu. Yang dilihatnya adalah seorang anak laki-laki tengah duduk di sebuah tiang pendek di depan rumah sambil mengunyah roti yang dipoles dengan mentega. Karena tidak ada siapa-siapa, akhirnya Wilko menyapa anak itu. "Maaf tuan, tuankah yang mengetuk pintu?" "Ya, malah aku menendangnya." "Apa tuan membutuhkan peti mati?" "Apa, peti mati? Kau jangan mengolok-olokkan aku." "Oh, maaf tuan, aku bicara yang sebenarnya." "Oh, rupanya kau belum tahu siapa aku?" "Oh, maaf tuan." "Oh, tuan siapa sebenarnya?" Hehe. Dasar gembel busuk, mengemis pada ayahku, tapi tidak tahu sama anaknya. "Aku Tuan Naski, anak majikanmu." "Oh, maafkan, aku tidak tahu tuan." Tiba-tiba, "Nih, rasakan pada orang yang mengolok-olokku." Akibat tendangan itu, Wilko terpelanting. Sedangkan anak majikannya itu tertawa puas. "Ha, ha. Enak ya? Oh, berani sekali lagi kau mengolok-olokkan aku, kubunuh kau, gembel." Setelah mengeluarkan ancaman itu, lalu ia pergi sambil bersiul menandakan kepuasan. Wilko diam terpaku. Ia memandang kepergian Naski. Air matanya bercucuran membasahi pipinya. "Oh, tak kusangka anak majikanku berbudi seburuk itu." Tidak lama kemudian Tuan Berli datang ke tempat tersebut bersama Naski anaknya. "Selamat pagi tuan. Sudah kau buka papan-papan penutup kedai itu Wilko?" "Belum tuan." "Wilko, kalau ada yang memesan peti mati kau layani dulu, Bapak ada perlu sebentar ke tukang kayu di ujung jalan sana. Dan kau Naski mencatat nama-nama pemesan itu." "Baik ayah." Setelah Tuan Berli meninggalkan tempat itu. "Engkau sekarang bawahanku, coba bukakan papan-papan penutup kedai itu." Wilko membuka papan kedai itu, karena beratnya papan yang pertama, ia terhuyung dan melanggar kaca jendela dengan ujung papan hingga pecah. "Bangsat, kau pecahkan kaca itu?" "Maaf tuan, aku tidak sengaja, papan itu terlalu berat sehingga aku kehilangan keseimbangan." "Aku tahu sebenarnya kau iri dengan kekayaanku sehingga kau berusaha untuk merusaknya." "Demi Tuhan aku tidak bermaksud apa yang dikatakan tuan itu." "Nih, rasakan untuk orang yang suka berbohong." Karena pukulan itu Wilko terjembab dan akibatnya papan yang dipegang Wilko terlempar dan menimpa kepala Naski. Naski pingsan tertimpa papan kedai karena ulahnya sendiri. Itulah adik-adik, ganjaran untuk orang yang suka menganiaya sesamanya. Wilko terperanjat melihat kejadian itu dan ia merasa ketakutan. Bersamaan dengan itu,
Tenanglah Wilco, kejadian tadi aku tahu semuanya, kau tidak bersalah, anakku sendirilah yang salah. Sekarang bantulah aku mengangkat Natsuki ke pembaringan. Lalu, berat sekali badan anakku, beberapa saat kemudian Natsuki telah sadar kembali. Oh, di manakah aku? Natsuki menyadari semua kesalahan yang telah diperbuatnya. Oh sungguh terkutuk perbuatanku. Kenapa aku harus melakukan hal-hal seperti itu kepada orang berbudi? Seharusnya pada orang seperti itu, aku menyayanginya. Oh, aku telah menganiaya dia. Aku menyesal sekali. Aku harus minta maaf padanya. Dan selanjutnya ia minta maaf kepada Wilco dan akhirnya mereka hidup rukun dan berbahagia. Tuan Berli merasa senang melihat hal itu, kemudian ia memutuskan untuk mengangkat Wilco menjadi anak angkatnya. Hidup Wilco. Tamat. Gimana ceritanya? Semoga cocok. Like bila suka, dislike bila tidak suka. Subscribe dan komen ya. Untuk semangat saya dalam cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih.